Maka teman-teman datang ke tempat ini, ngaji di sini, ikut kajian di sini, niatnya apa? Hilman, aku pengen ngecas iman aku pengen ngecas hatiku. Karena iman itu kan sifatnya naik turun kan? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Coba Ahilman tanya, tolong jawab. Teman-teman yang di sini, kalau boleh kita hitung, lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak hal yang baik atau hal yang buruk? Lebih banyak pahala atau dosa? Nah, kita sadar dengan itu. Kalau kita sadar dengan itu berarti butuh dicas kan? Butuh diingetin kan? Ibaratnya handphone, ada baterainya, ya. Kalau baterainya low bat, apa yang perlu kita lakukan? Cas, betul. Sekarang lebih bagus mana? Ngecas baterai itu pas baterainya lagi low bat atau pas udah habis banget? Bagusan yang mana? Jangan nunggu habis kan? Kalau udah tahu low bat, kalau udah tahu lagi nggak stabil, kalau udah tahu bahwa Hilman ini ada persoalan nih, ini ada masalah nih, ini ada sesuatu yang tidak menenangkan perasaan saya nih, buru-buru dicas. Kalau nggak dicas, teman-teman akan tenggelam pada sesuatu yang nauzubillahi min dzalik, menjadikan kita frustasi, depresi, stres, bahkan ada penyakit namanya skizofrenia. Apa itu penyakitnya? Sedih berlebihan, marah berlebihan, takut berlebihan, pokoknya semua hal-hal yang negatif berlebihan. Kalau kita punya sikap begitu, nanti ujungnya apa? Makhluk lain masuk dengan kita. Ifrit masuk, jin masuk, mereka senang dengan sikap-sikap yang menjauhkan kita dari perasaan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget ada yang depresi, stres, putus asa, betul? Ujungnya jadi kemana-mana. Tiba-tiba nyewa boneka. Ini boneka bisa, kan jadi ternyambung kan? Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ada krisis. Krisis pada apa nih? Pada iman ini gitu. Yang harusnya diingetin gitu loh. Jelas sampai di sini kira-kira? Jelas? Iman kita ini naik turun, betul. Maka kudu dicas. Nah, bagaimana cara ngecas iman? Salah satunya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kalau orang yang ilmunya bertambah, maka dia akan menguatkan hatinya, kemudian meningkatkan imannya. Yang nanti kalau imannya meningkat kan gitu ya, apa? Ibadahnya tambah bagus. Kalau ibadahnya tambah bagus, amalnya tambah banyak. Kalau amalnya tambah banyak, berarti akhlaknya makin indah karena ada ilmu. Maka teman-teman sayang, ini pesan dari Hilman ya. Kalau nanti teman-teman berumah tangga, pesan dari saya. Kalau teman-teman ingin ditinggikan derajat rumah tangganya, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Karena banyak rumah tangga yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Kurangnya apa? Iman dan ilmu. Nah, orang beriman ya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, maka Allah janjikan untuk mereka apa? Jannatu adnin, surga Aden. Ada surga Aden. Lanjutkan kembali, waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang abadi. Jadi kita maunya ridho Allah gitu. Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dapat ridhonya Allah? Mau atau tidak? Sekarang teman-teman nanya, gimana caranya dapat ridhonya Allah? Maka jawabannya, kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, berarti kita harus belajar ridho dengan Allah. Apa itu ridho? Sikap menerima. Apa yang perlu kita terima? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho, Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, aku ridho, Islam adalah agamaku. Ya Allah, aku ridho, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulku. Kan gitu? Jadi kita kudu ridho. Berarti kalau ridho di sini gimana Ustaz? Berarti kita ridho perintah Allah.
Kalau Allah memerintahkan sesuatu, ya kita kerjakan. Karena bukti ketaatan kita sebagai bentuk ridhonya kita kepada siapa? Allah. Allah melarang kita sesuatu, maka kita tinggalkan. Ini bentuk ridhonya kita kepada Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan arah hidup yang baik, ingat ya, saat teman-teman tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, dibuka semuanya.